Yang pertama ya, yang pertama nih. Yang pertama saya mau tunjukkan kepada kalian semua ya. Nih. Ini kan kitab Syajarah Mubarakah kan? Ya, betul, Ya. Gus, betul. Iya, ya, betul. Ini di sini tulis nih. Waqad waffaqallahu al-Maula al-Jalil al-Allamah al-Faqih an-Nasabah Ayatullah al-Uzma al-Mar'ashi. Ya. An-Najfi rahimahullah minal uthuri wal wuqufi ala wujudil kitabi fi maktabati Jami'is Sultan Ahmad Salith fi Istanbul tahta rakmin ya 2677 Ya. ya. Fa arsala waladahu al-allamah ad-doktor as-sayyid Mahmud al-Mar'ashi hafizahullah li akhdi as-suratah minan nuskhati wa waffaqa ba'da tahammulil masyaqih al-kathirati li akhdi surah minal kitab ya. Thumma talaba samahatahu rahimahullah Nah, jaringannya Suaranya terputus. Ya. Ya. Nah, Lanjut, Gus, lanjut, Gus. ya. Tuh. Jadi Suaranya- teman-teman itu ya, di dalam kitab itu jelas tertulis ya toh bahwasanya manuskrip aslinya itu tersimpan ya di Perpustakaan Agung Sultan Ahmad Thalis di Istanbul, Turki Ya. pada nomor 2677 gitu loh. Nah, kalau memang Berarti bisa ini dikonfirmasi ke situ bukan ya, Gus, ya? tulisannya Fakhruddin Ar-Razi, kalau memang ini bukan tulisannya Fakhruddin Ar-Razi, ya toh, kita bisa cross check di Perpustakaan Jami' Sultan Ahmad Salis gitu loh, di Istanbul. Nah, kemudian begini yang kedua. Kalau memang ini mungkin karangan atau kedustaan daripada Syekh Mahdi Ar-Raja'i, oke, saya terima itu. Kalau begitu, ya, kenapa Ba'alawi itu menjadikan pernyataan Syekh Mahdi Ar-Raja'i akan ketersambungan nasabnya Ba'alawi diterima? Sementara Syekh Mahdi Ar-Raja'i tidak dipercaya ketika mentahqiq kitab Syajarah Mubarakah. Syajarah Mubarakah. Ini Standar namanya ganda standar jadinya, Gus, ganda. Ya, Iya, oke. pengakuan Iya, dua. dalam buku saya itu sudah dijelaskan itu. Dalam buku saya Oh, iya. itu sudah saya jelaskan kontroversi Syekh Mahdi Ar-Raja'i antara tahqiqannya, tulisan kitabnya dan pernyataannya gitu loh. Oke, jelas, Gus, jelas. Alhamdulillah. Satu lagi boleh nggak, Gus? Kiuk yang mana? Kiuk yang ini loh, ada Momo Art sudah dibahas itu di Banten, Kiuk murid Imat. Kiuknya di mana? Mereka kan mempertanyakan. Ya toh? Mereka mempertanyakan bahwasanya dari mana Fakhruddin Ar-Razi itu menyebutkan putranya Ahmad bin Isa itu ada 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Sementara kitab-kitab nasab abad sebelumnya itu hanya menulis Muhammad saja, gitu loh. Nah, lalu Ali dan Husain itu dari mana sanadnya, gitu kan? Oke, mungkin waktu itu Sayyid Qori belum membaca tuntas dan belum mengetahui dari mana sumber sanadnya Fakhruddin Ar-Razi. Tapi pada poinnya mereka juga tidak bisa memberikan bukti bahwasanya ada nama Abdullah selain daripada 3 anak yang disebutkan oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Syajarah Mubarakah. Lalu yang keok yang mana ini? Yang kita bahas itu bukan anaknya Ahmad bin Isa yang bernama Ali dan Husain, tapi Abdullah dan Ubaidillah itu dari mana? Kan itu. Iya. Gus, mau Dia kan tunggu Gus nih, ngakunya- ada teman yang mau ngakunya naik ratusan nih, saya kitab turun dulu ya katanya. Gus ya.
Siapa tahu ada yang mau naik. Saya Oke, tunggu. silakan. Izin Gus. Gus, satu lagi boleh nggak Gus? Boleh. Sebanyak-banyaknya boleh. Ya. Alhamdulillah. Oke Gus, ini soal apa? Koreksi kalau saya salah nama kitabnya ya Gus ya. Tahdhibul Ansab kalau nggak salah, Tahdhibul Ansab yang karangan Ubaidili. Nah di Tahdhibul Ansab itu kan cuma memuat satu ya Gus ya, nama anaknya ya Gus ya, nama anak dari Ahmad bin Isa kan. Nah terus di Abnaul Imam di Murtadha Az-Zabidi itu katanya menukil dari Ubaidili soal yang Ubaidillah itu atau Abdullah itu gimana Gus tanggapan Gus Hasan? Bukan Abnaul Imam, tapi Raudul Jali. Ya Raudul Jali, sorry betul. Karya daripada Murtadha Az-Zabidi kan? Betul Gus. Nah, sekarang kita lihat apakah benar kitab Ar-Raudul Jali itu adalah karya tulis daripada Murtadha Az-Zabidi. Apakah benar seperti itu? Ya, nih. Hasil penelitian kami ya, ternyata di dalam tahqiqan kitab Ar-Raudul Jali ya, itu ada pernyataan daripada Habib Abdullah bin Thahir ya, Habib Abdullah bin Thahir Al-Haddad ya. Nah, ini ya, qala al-Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad fi ta'liqihi ya, beliau mengomentari kitab Ar-Raudul Jali pada halaman ke-47. Siapa beliau ini? Al-Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad. Ini Ba'alawi atau bukan? Jelas Ba'alawi Gus. Ba'alawi ya, oke. Apa katanya ulama nasab Ba'alawi? Inda kathratil khata' fir Raudil Jali yastahilu ayyakuna masdaruhu Murtadha Az-Zabidi. Ya, ditinjau dari banyaknya kerancuan di dalam kitab Raudul Jali, maka mustahil kalau kitab Raudul Jali ini sumbernya dari Murtadha Az-Zabidi. Yakni laisa hadzal kitab, maksud saya kitab ini bukanlah bagian dari ta'lifis Sayyid Murtadha Az-Zabidi, karya tulis daripada Murtadha Az-Zabidi. Walakinnahu, akan tetapi kitab ini min khatti Hasan Qasim, adalah karya tulis daripada Hasan Qasim, alladzi ansabahu ila Zabidi, yang kemudian dia menisbahkan tulisan dia kepada Murtadha Az-Zabidi. Yang ngomong bukan saya, Ba'alawi sendiri. Oke. Berarti apa, Hasan Qasim, tunggu sebentar Gus. Untuk yang Hasan Qasim itu tadi, apakah dia pentahqiq dari Raudul Jali atau siapa Gus? Bukan, yang mentahqiq Raudul Jali itu adalah Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad. Alwi bin Thahir Al-Haddad. Kemudian dia memberikan komentar. Di dalam pentahqiqannya itu dia memberikan komentar bahwasanya kitab ini bukan kitab tulisannya Murtadha Az-Zabidi, tapi tulisannya Hasan Qasim. Berarti pentahqiqnya Hasan sendiri Qasim yang siapa? merungkatkan. Iya, dan pentahqiqnya itu Ba'alawi sendiri. Kan lucu. Masya Allah. Dia pentahqiqnya sendiri yang Iya, nulis sendiri, ya akui sendiri gitu, Bani Arsadi. Betul. Terima kasih banyak Gus. Silakan kalau yang lain yang mau nanya ke Gus Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin semuanya Gus, Yai, Ustaz disinilah. Monggo silakan. Salam dari Ulun dari Martapura. Ya, salam juga dari Ulun dari Jawa Timur. Oh iya. Bangkalan Madura. Baik. Gus ngerti bahasa Dongger ya? Saya kurang begitu ngerti. Oh iya. Supaya saya lebih paham, saya harus menikah orang Banjar. Iya. Siap. Baik. Saya sedikit mau nanya aja Gus. Iya. Saya tidak mencari solusi, tapi saya pengennya orang di kolom ini nih jadi solusi. Iya.
Jadi menurut Gus, saya ini kurang tahu dan saya keliru juga mungkin tentang ahli bait dan zuriat itu apa bedanya, Gus? Mungkin itu yang saya pengen tahu. Baik, baik. Jadi begini, kalau ahlul bait itu adalah keluarga Nabi. Keluarga Nabi yang hidupnya sezaman dengan Nabi. Berarti bukan Habib ya? Seperti bukan. Jangan lari ke Habib dulu. Jangan Iya, lari ke Habib dulu. Ini kan Bukan antara ahlul bait dengan zuriat kan? Ya, baik. Iya. Nah, ahlul bait itu adalah keluarga Nabi yang hidup sezaman dengan Nabi. Siapa mereka? Para istri Nabi, para saudara Nabi, baik itu paman, sepupu, ya. Kemudian putra-putri Nabi dan cucu-cucu Nabi. Itu termasuk juga Itu namanya ahlul bait. Abu Lahab dan Abu Jahal itu, Gus. Iya, secara umum itu ahlul bait. Tapi secara khusus ahlul bait itu adalah orang-orang yang beriman di antara keluarga Nabi gitu loh. Oh iya iya iya. Gitu. Kita ini kan bicara khusus kan, bukan umum kan? Iya. Kalau umum, Bani Hashim, Bani Muthalib itu ahlul bait Nabi. Baik itu yang Thalib itu beriman ataupun tidak. termasuk orang biasa. Terus Gus. Silakan Gus. Gimana? Teruskan penjelasannya. Ya. Jadi, kalau kita bicara umum, maka Bani Hashim, Bani Muthalib itu adalah keluarga Nabi semua, baik itu yang beriman maupun yang tidak beriman. Tapi ini kan kita bicara khusus. Khusus itu berarti Bani Hashim, Bani Muthalib yang beriman kepada Nabi. Gitu loh. Nah, termasuk diantaranya para istri, para keluarga, saudara, paman, sepupu, anak-anak, putra-putri, dan juga cucu, seperti Hasan Hussein. Gitu teman-teman. Nah, adapun zuriyah itu adalah keturunan dari ahlul bait. Itu namanya zuriyah. Keturunan daripada ahlul bait. Baik itu dari jalur laki-laki maupun dari jalur perempuan. Itu namanya zuriyah. Kalau itroh itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan zuriyahnya Nabi dari jalur laki-laki. Itu namanya itroh. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, itroh itu adalah keturunan Nabi, baik laki-laki maupun dari jalur perempuan, yang mengemban atau mewarisi perjuangan dakwah Nabi. Itu namanya itroh. Gitu loh. Begitu teman-teman. Iya. Dia buka mood kene. Nah, silakan. Oh, yang mau bertanya lagi ya. Iya, Betul. Zeus 212. Apabila dikatakan kebenaran, maka kamu menemukan dua reaksi berbeda. Orang cerdas akan merenung, orang bodoh akan tersinggung. Ya, betul itu. Iya. Itu perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu. Tanya lagi Bang Ai. Iya. Halo, Gus. Ini sejarah mubarakah lagi nih, Gus. Boleh. Ya, di dalam dalam sejarah mubarak itu kan yang di halaman akhir ya, Gus, kalau nggak salah itu ada saya lupa namanya. Kalau cuman sebelum itu di tahun, kalau nggak salah ya Gus, mohon koreksi kalau salah ya, sekitar tahun 825 Hijriah itu ada penyalinan dari manuskrip Sajarah Mubarakah itu terkonfirmasi nggak Gus, masalah salinan itu? Nah itu juga kan hubungannya maksudnya? Nanti sama, maksud saya hubungannya itu
ada beberapa framing ya, ada beberapa klaim juga dari pihak Bang Alawi ya, atau yang pro sama Bang Alawi itu mereka mengklaim bahwa manuskrip Sajarah Mubarakah itu umurnya baru 200 tahun katanya. Baru 200 tahun yang lalu katanya, karena kertasnya itu kertas Eropa katanya sih begitu, Gus. Nah itu kalau pas saya lihat di yang halaman akhir itu setelah tulisan dari pernyataan dari Imam Ar-Razi, di bawahnya tuh ada, kalau nggak salah di paragraf berapa gitu saya lupa, cuman pas mau akhir-akhir sebelum pernyataan dari Syekh Mahdi Rojai, nah itu ada penyalinan manuskrip Sajarah Mubarakah dari salinan aslinya. Itu terkonfirmasi nggak, Gus, soal yang itu, soal penyalinan yang tahun 825 Hijriah itu? Ya sekarang begini, ya kan? Benar dan tidaknya, pada faktanya kitab Sajarah Mubarakah itu kan digunakan oleh para nakib-nakib di nakoba internasional. Artinya kalau kitab itu diragukan, kenapa kitab itu dijadikan rujukan? Kan gitu. Ya betul ya, Gus. Paling gampang itu begini ya. Oke, andai kata kitab Sajarah Mubarakah itu bukan karya tulis daripada Fakhruddin Ar-Razi, lalu masalahnya di mana? Masalahnya di mana coba? Iya enggak, ya bingung juga saya, karena kan klaim mereka kan. Maksudnya begini, Iya, maksudnya begini. Andai kata ya, kita iakan tuduhan mereka bahwasanya Sajarah Mubarakah itu bukan kitab karya tulis dari Fakhruddin Ar-Razi, lalu masalahnya di mana? Ya, bagi mereka yang pro Bang Alawi, yang memang membaca Sajarah Mubarakah, katanya Sajarah Mubarakah itu kan rujukan utamanya Kiai Imad katanya. Nah, itu kesalahan mereka. Itu kesalahan mereka. Itu kesalahan mereka. Itu kesalahan mereka di situ. Gitu loh. Sekarang pertanyaan saya begini ya. Ada tidak di dalam argumentasi saya selama ini ketika membahas polemik nasabnya Bang Alawi ini, saya menggunakan kitab Sajarah Mubarakah? Enggak. Iya. Enggak tuh, saya enggak gunakan kitab itu. Sajarah Mubarakah itu hanya data pendukung, bukan rujukan utama. Hanya data pendukung. Rujukan utamanya adalah kitab yang sezaman dengan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, yaitu Tahdzibul Ansab. Nah sekarang kalau memang Tahdzibul Ansab itu tidak menyebutkan nama Abdullah ataupun Ubaidillah, lalu kau mau kemana? Kok muter-muter di Sajarah Mubarakah? Sajarah Mubarakah itu kitab abad ke-6. Yang abad ke-4 dan ke-5 saja tidak menyebutkan Abdullah. Artinya mereka itu muter-muter di Sajarah Mubarakah karena tidak punya argumentasi. Iya betul. Coba kalau saya tanya begini, inti permasalahannya kan begini. Inti permasalahannya kan gini, dari mana Ali As-Sakran itu menyebutkan nama Ubaidillah? Kemudian yang kedua, dari mana Al-Janadi itu menyebutkan nama Abdullah? Itu aja jawab. Ya ujung-ujungnya kan balik lagi ke Al-Burqah kan, sama Tarikhul Janadi sama Asul. Nah, makanya wong inti permasalahannya di kitab 2 itu. Inti permasalahannya di kitab 2 itu. Jadi mereka itu mau lari kemana-mana untuk mengaburkan apa? Mengaburkan pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab. Betul.
Berarti kita fokusnya itu, Gus. Maksud saya fokus apa? Sumber utama kita itu ya Tahdzibul Ansab ya sebenarnya ya, bukan Syajarah Mubarakah ya, Gus ya. Loh, siang kan gini, sumber utama itu kan yang disebut data primer kan? Iya, betul. Data primernya apa? Syajarah Mubarakah itu sekunder. Artinya yang lebih Gitu loh. utama ya Gus ya, yang lebih awal untuk penetapan nasabnya gitu ya Gus. Di situ ya. Iya. Betul Zeus. Intinya adalah OOT, out of topic. Mereka itu mau mengeluarkan kita dari topik pembahasan. Ya karena pasti mereka Gitu akan loh. ini di Tahdzibul Ansab kan cuma disebutkan satu nama toh kan. Nah iya, Dari makanya kan saya katakan anak-anaknya begini. Ahmad bin Oke, Isa. di kitab Tahdzibul Ansab disebutkan hanya satu, yaitu Muhammad. Ya, di kitab Al-Majdi itu disebutkan cuma satu. Di kitab Al-Asili juga cuma satu. Al-Fakhri cuma satu. Ya. Nah, lalu bagaimana? Pertanyaan saya, kalau memang mereka menyebutkan cuma satu, lalu kamu kenapa menambahkan jadi Abdullah dan Ubaidillah? Dari mana? Dari mana? Padahal dalam perspektif ilmu nasab itu, ketika mau menambahkan jumlah anak dari seorang tokoh yang terkenal dan tertulis di dalam kitab-kitab nasab, ya, yahtaju ila bayyinatin, itu butuh kepada keterangan-keterangan yang sifatnya qat'iyud dilalah alal maksud, gitu loh. Qat'iyud dilalah alal maksud. Siap. Apa artinya qat'iyud dilalah alal maksud itu? Dalil-dalil atau keterangan-keterangan yang pasti benar terhadap apa yang dimaksud, bukan dhanniyud dilalah alal maksud. Apa artinya? Keterangan-keterangan atau dalil-dalil yang berdasarkan prasangka atau asumsi dari apa yang dimaksud. Li'anna nasaba, karena ilmu nasab itu amrun, perkara, la madkhalah, yang tidak ada jalan masuk, lirru'yati fihi, untuk berpendapat di dalamnya. Gitu. Oke. Kayak alias sakron kan? Cuman sekedar asumsi. Nah, di lapangan Gus, ketika kita menyebutkan bahwa anggaplah kita udah bersumber kepada Tahdzibul Ansab misalnya ya, selain Syajarah Mubarakah. Ya. Mereka akan menyerang, nanti mereka akan menyerang, oh berarti di sini cuma disebutkan satu, di situ cuma disebutkan satu. Berarti kitab-kitab yang lain, kitab-kitab nasab yang lain boleh dong menyebutkan Ubaidillah, kata mereka gitu. Gitu gimana Gus tanggapannya Gus? Kalau Ya misalnya tadi ada itu. narasi begitu. Ya tadi itu saya katakan kan. Ya, saya katakan tadi itu, walakinnahu yahtaju ila bayyinatin. Butuh keterangan. Keterangannya mana? Kan itu yang kita tanya selama ini. Keteranganmu itu mana gitu loh. Keterangan. Kemana kamu keterangan gitu loh. Berarti keterangan yang konteks keterangan yang kita maksud di sini tuh sumbernya ya Gus ya, berarti ya. Loh iya, sumber keterangan bahwasanya Abdullah atau Ubaidillah itu adalah salah satu putra daripada Ahmad bin Isa yang tidak pernah disebutkan oleh ulama-ulama ahli nasab gitu loh. Oke, siap. Paham Gus, paham. Alhamdulillah, paham. Jazakallah khair Gus. Sama-sama. Silahkan abang-abang yang lain kalau ada yang pertanyaan. Sementara saya cukup dulu sih sama Gus Hasan. Sebenarnya ada lagi sih, cuman